yang sudah berbonggol ya teman-teman. Nah ini koleksi kita yang mana yang ini ya, yang ini kita menggunakan ground yang nanti akan kita sampaikan. Di ground bawah ya, yaitu menggunakan air, dan ground atas menggunakan media tanam yang sudah ditutup seperti yang di atas. Nah ini ada berapa contoh kesuburannya, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, bahwa memang kesuburannya cukup subur sekali. Ini disebabkan karena kita menggunakan media atau ground, yaitu ground air, yaitu yang pakai pot ember. Nah tadi yang di sebelah sana ada akarnya tuh ya, nanti saksikan videonya, yaitu bagaimana cara kita mengground dan mengeluarkan kesuburan-kesuburan seperti ini teman-teman. Ini bonsainya, kelapanya yang sangat subur sekali. Nah untuk itu lebih jelasnya, mari tonton video ini sampai selesai, maka kita akan mendapatkan tips-tips bagaimana menyuburkan bonsai kelapa dengan cara menggunakan, pertama yaitu ground media di atas, dan yang kedua menggunakan ground media air di bawah tampungan air. Mari simak videonya dan jangan lupa di subscribe dan di like. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Baik teman-teman dan sahabat semua, video kali ini saya akan tayangkan bagaimana cara menyuburkan bonsai kelapa dengan pot tipis seperti ini, dan dahannya dan pohonnya bisa subur. Nanti akan kita berikan cara-caranya, dan ada teknisnya untuk menyuburkan satu bonsai kelapa yang sesubur ini. Ini adalah kelapa bonsai hijau ya. Pertama, teman-teman, ini kenapa bisa subur dan bonggolnya akan seperti ini besar? Ini tentu ada cara-cara dan teknisnya. Nah, untuk itu sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen di kolom yang sudah tersedia di bawah ini. Oke teman-teman. Baik teman-teman, di sini juga saya akan jelaskan kenapa kelapa ini perlu adanya ground ya. Ini ya, seperti ini ya. Ini kelapanya, kelihatan ya. Nah ini ada groundnya, nanti akan saya tunjukkan teknisnya ya. Teknisnya kenapa? Nah ini, nah kalau untuk bengkoknya dia mencondong ke sana, maka kita hindarkan, jauhkan dari matahari. Ya kalau matahari ke sana, kita arahkan dia ke sana. Potnya agak ke dalam dari sinar matahari, maka bunganya akan subur seperti ini. Nah, yang pertama yaitu kita lakukan adalah ground ya. Ini ground. Kita kasih ground ya, seperti ini, kita buka ya. Tapi sebelumnya saya cabut dulu ini kotorannya. Ini kena terlalu subur betul, tumbuh-tumbuhan yang muncul ya. Ya seperti apa ini ya, biar kelihatan. Ya. Seperti ini teman-teman. Nih, kita cabutin dulu. Oke. Ini kita cabut dulu ya. Cukup subur sekali ini. Ya, subur. Oke. Ini kita lakukan ground, yaitu dengan menggunakan plastik seperti ini. Ini kita buka ya. Nah ini cara mengground. Oke, maka pohon-pohon ini bisa lebih subur teman-teman. Ini ya. Oke, ini coba kita letak sini dulu ya. Nah ini lebih subur. Ini lakukan ground dengan cara kita tambah plastik seperti ini ya. Seperti ini. Maka dia akan memberikan pot yang tipis ini. Tentu kita lakukan dengan ground tanah di atas ya, seperti ini. Nah ini kelihatan ya, bisa dekat kan?
Nah, seperti ini ya. Ini terlihat groundnya ini tanamannya akarnya cukup padat teman-teman ya, cukup padat karena ground dari atas. Ini ground atas ya. Nah, pot tipis ini, maka pohonnya bisa menjadi yang sangat subur seperti ini teman-teman ya, sangat subur. Nah, juga kita sudah coba tadi membersihkan. Nah, ground ini perlu kita lakukan supaya pengakaran ini cukup bagus. Oke. Nah, nanti ground ini kita pasang kembali ya, pasang kembali. Jadi kita lakukan pemasangan pemupukan pun nggak lari dari akarnya. Nah, yang kedua teman-teman, ini kita lihat, perhatikan ya, kita perhatikan, bisa kamera ya. Nah, ini ada akar banyak teman-teman. Nah, waktu kita letakkan ininya, ini ya, ini kita kasih ground kedua, ground bawah namanya ya. Ground bawah ini seperti ini tuh, ground bawah ini kita kasih air. Ini kasih air ya, tuh kasih air, bisa dekat ya, nampak ya, kasih air, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman, tuh. Nah, ini munculnya akar ini seperti ini. Ini karena sini ada air ya. Ini cara ground supaya pohon ini subur. Jadi ground pertama dengan di atas, ground kedua menggunakan air di bawah. Ya, seperti ini. Nih, kita lihat ya akarnya ya, lebih cukup banyak nih. Ya, kenapa teman-teman? Nah, di sininya kita kasih air nih. Kasih air, jadi jangan salah meletak tumpukannya ya, bekas cat ini, ember cat. Lalu kita kasih air, lalu kita letakkan di atasnya gini tadi ya. Maka dia akan menimbulkan akar yang cukup baik. Nah, ini kita lakukan, bisa nanti dicoba teman-teman di rumah sana, di yang punya bonsai. Nah, seperti ini. Jangan lupa dilakukan dengan pemotongan seperti ini teman-teman, lihat. Potong aja. Nah, tuh. Jadi potong. Ah, ini akarnya ya, kita letak kembali. Ini akan tumbuh kembali teman-teman nih. Asal ini ada air di bawah ini, maka kesuburan daripada bonsai kelapa kita nanti lebih subur kembali gitu loh. Seperti ini. Jadi diletak kembali nanti dengan cara kasih air juga ya. Walaupun sudah kita potong seperti ini nih. Ya. Kita potong. Nah, kita bisa lihat bahwa akar tadi, ground akar bawah tadi yang sudah di bawah ini tadi ya. Ini seperti ini. Nah, ini kita gunting, kita buang. Nah, ini kalau dibiarkan ini air bisa penuh. Maaf saya, akarnya bisa penuh, padat di dalam tampungan air di dalamnya. Maka kelapa ini cukup beda dengan kelapa-kelapa lain karena disebabkan dengan kesuburan. Jadi ground atas, ground bawah. Ini cara-cara kita untuk melakukan penyuburan bonsai kelapa, ya, yaitu dengan cara-cara ini ya, siap mundur ya. Kelihatan bahwa bonsai kelapa ini bisa terjadi subur disebabkan adanya ground atas, ground bawah. Ground atas menggunakan media tanam, ground bawah menggunakan air. Nah, itu teknis-teknis kita dan cara-cara kita ini bisa Anda lakukan di rumah dengan cara yang saya sampaikan tadi. Nah, ini bisa membuktikan bahwa kesuburan dan nanti pohon-pohon yang belum subur, yang punya bonsai kelapa ya, maka hasilnya nanti seperti ini ya. Hasilnya ya, akarnya cukup padat dan rapat teman-teman, tuh ya, kelihatan ya, akarnya rapat dan padat dan batangnya cepat gede nih gede ya. Nah, ini saya memberikan tips, yaitu cara ground atas, ground bawah.
cara atas menggunakan media tanam, yaitu campuran ya, tanah dengan pupuk kandang. Ground bawah menggunakan media air dengan cara penampungan. Jadi dibiarkan, nah airnya nggak perlu diganti-ganti teman-teman. Setelah potong nanti ya tanam aja, nggak apa-apa, mau diganti nggak masalah. Tapi tetap jangan sampai kosong air yang ada di bawahnya. Nah ini cara-cara kita, walaupun nantinya teman-teman juga saya sampaikan bahwa menggunakan pot tipis, pot yang sangat tipis seperti ini nggak masalah, asal gunakan ground seperti ini. Jadi kalau kita letak di depan teras, kita gunakan ember kosong, kasih air, letakkan pot tipis. Nah nanti akan bonsai kelapa kita akan mendapatkan kesuburan seperti ini teman-teman. Ini jelas ya, mungkin kelihatannya cukup beda ini, subur. Nah beda dengan kondisi pohon yang tidak menggunakan air ground di bawahnya. Nanti akan saya tunjukkan perbedaan ground pakai air dan perbedaan yang tidak pakai ground. Nah terlihat ya, kalau ground di, nah ini ya, kalau terlihat dari ground pakai atas media di bawah menggunakan air, terlihat daunnya itu sangat subur ya, subur sekali, dan kesuburannya itu mencerminkan keindahan, lekukan sendiri dia ya, dengan proses-proses nanti ini akan kita lakukan pembersihan. Nah juga teman-teman yang saya sampaikan ini, para pembonsai di mana saja berada, yang perlu sekali bentuklah batangannya ini ya. Kalau bonsai kelapa tuh yang diperhatikan adalah cerminnya, batangnya sudah berapa, bonggolnya sudah berapa besarnya, dan tingginya ya, seperti yang ada di sana tuh, seperti yang ada di sana tuh. Nah itu juga ada terlihat daripada bonggolnya. Oke, bonggolnya cukup panjang ya teman-teman, dan tinggi. Nah di sini bonsai kelapa itu terlihat dari sisi bonggolnya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dengan cara bagaimana kita mengedukasi kepada teman-teman semua bahwa bonsai kelapa itu perlunya adanya ground, tapi dengan tata cara yang sudah saya sampaikan seperti tadi, dan nanti akan kita jelaskan di deskripsi. Nah tadi sudah saya sampaikan juga ada ground yang tidak subur ya. Oke, kita lihat sekarang, dan ini kita perhatikan. Wah ini nih, ini serius sekali nampaknya nih. Nah ini ground tanpa menggunakan air di bawahnya. Ini terlihat ya, ini umur yang sama tapi dia tidak subur, termasuk daun-daunnya. Nah ini saya contohkan. Ini teman-teman tanpa menggunakan ground bawah, bahkan akarnya nggak juga muncul. Pot yang sama dan ground atas saja ya, ini ground atas saja. Nah seperti ini ya, bedanya di situ. Ini bedanya, ini ground tanpa air di bawahnya, ini lihat, tanpa ada akarnya. Nah kalau yang di sini kelihatan dahannya, pohonnya agak mengecil dan kurang kesuburannya, begitu teman-teman. Nah ini, nah kelihatan ya, ini ground yang tidak menggunakan air di atas, tapi menggunakan ground media tanam yang di atas. Nah seperti itu yang setelah saya berikan. Nah ini juga ada ground menggunakan ground, tapi seperti ini teman-teman, medianya yang di atas ya, menambahkan ground plastik seperti ini, kasih media untuk meningkatkan akar, tapi tidak yang sebaiknya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Nah ini uji coba ini kita lakukan karena perlunya bagaimana teman-teman bisa supaya lebih bagus bonsainya di yang teman-teman milikin.
Nah, seperti ini. Nah, gini teman-teman. Memang terlihat bahwa dahannya ini perbedaan tadi, dan ini memang lebih subur teman-teman. Lebih subur. Nah, kenapa? Karena sistem kehidupan daripada kelapa itu membutuhkan air yang lebih banyak. Ya, ini kelihatan ya, bisa dilihat tadi, memang kesuburannya cukup beda, dan melihatnya kondisi daunnya pun sangat tebal gitu, beda dengan yang tidak menggunakan ground tadi. Oke teman-teman dan sahabat semua, ini adalah memberikan masukan, yaitu bagaimana teknis-teknis membuat bonsai kelapa kita semakin jadi, semakin bagus, semakin subur. Dan jangan lupa dipupuk, disiram, dan jangan lupa lakukan dengan cara-cara yang pertama ground atas, yang kedua menggunakan ground air di bawah, dan setelah itu selalu kita periksa selama 2 bulan, lalu kita gunting ground sini tadi, kita gunting akarnya. Jadi akarnya seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini kita lakukan dengan rutin. Nah, seperti ini tadi, nih. Jadi setelah kita melakukan pemotongan dan akar tadi, tetap pakai air kembali, jangan tidak, supaya pohon dan kondisi daripada bonsai kelapa kita makin bagus dan makin terang, makin bercahaya. Nah, ini kelapanya memang benar-benar subur teman-teman. Ya, kelihatan suburnya itu dari bonggol ke atas ini mulai membesar gitu, yang membesar. Oke teman-teman, terima kasih. Saya telah memberikan masukan dan saran pada teman-teman semua. Yang baik kita ambil, yang jelek ditinggalin. Dan jangan lupa, salam dari kami, Asmedi Pangeran. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jalan-jalan ke kota Pekanbaru, jangan lupa mampir ke channel Asmedi Pangeran. Bye-bye, selamat.